Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran merdeka, sebuah kata sederhana namun penuh makna. Seorang pembelajar merdeka memiliki kebebasan dalam berinovasi, mendesain pembelajaran, dan berkreasi demi mencapai tujuan setinggi-tingginya untuk kesuksesan peserta didik. Saya, Nani Mulyani SPD, calon guru penggerak Angkatan 6, Unit Kerja, SDN Batu Bangka, Kecamatan Muihilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Tugas 1.1.A.8. Ada 3 pertanyaan menjadi titik fokus pembahasan atau stimulus pertanyaan yang membantu saya mengerjakan tugas ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percayai dan saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, pendidik lebih dominan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, saya terkadang tidak menggunakan metode, media, dan strategi pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran sehingga hanya menerima pembelajaran saja. Tidak ada timbal balik yang terjadi. Yang kedua, saya mengibaratkan peserta didik seperti kertas kosong. Dan saya sebagai pendidik bebas menulis dan mewarnai kertas tersebut. Anggapan ini saya percayai selama ini. Saya lupa bahwa peserta didik lahir membawa bakat dan keterampilannya masing-masing. Peserta didik adalah kertas yang sudah tertulis dan berwarna, sehingga kita sebagai pendidik tinggal menebalkan tulisan dan warna tersebut. Yang ketiga, saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM yang sudah ditentukan oleh sekolah. Saya merasa gagal dalam pembelajaran, padahal sebagai pendidik, acuan keberhasilan tidak hanya pada aspek kognitif saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perubahan dalam diri saya. Pertama, peserta didik memegang kendali dalam pembelajaran dan pendidik hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, memberi kebebasan pada peserta didik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, membuat situasi belajar yang nyaman, menyenangkan, dan proses belajar yang diiringi dengan bermain. Yang keempat, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: pertama, mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator bagi peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran di mana peserta didik menentukan cara belajar sendiri dengan tetap mengacu pada kurikulum. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis budaya kearifan lokal. Yang kelima, mengintegritaskan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Dan yang keenam, membuat kesepakatan kelas sebagai wujud merdeka belajar. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sejatinya masing-masing anak terlahir ke dunia dengan membawa bakat, kemampuan, dan potensi.
bukan kertas kosong yang bisa kita tulis atau warnai sesuai keinginan kita. Mereka akan bersinar pada waktunya masing-masing dengan sistem belajar yang merdeka. Guru penggerak, merdeka belajar. Merdeka belajar, Indonesia maju. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.